Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Sekolah Bisnis 2kodikartika.com, kali ini kita berada di episode yang, saya ini nggak bisa ngitung nih, episode yang keberapa nih. Tapi di episode kali ini kita gayanya sedikit berbeda. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat saya yang banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Seseorang yang dari keterpurukan kemudian bisa keluar dari keterpurukannya, bahkan bisa melesat begitu luar biasa. Sahabat saya, kawan saya yang dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan konsistensi perjuangannya, konsistensi geraknya, dan akhirnya bisa membuat sebuah jejaring bisnis nasional yang luar biasa. Mau tahu? Kita akan lihat setelah berikut ini. Yuk, kawan. Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mas Dewa, Guru Mirza, mantap. Brother Kun, gimana nih? Lagi gathering katanya ya? Iya, biasa. Oh, gathering Billionaire Store. Berapa yang hadir? 60-an. Iya, 50-60-an ada. 50-60-an. Oh, apa nih Mas gathering Billionaire Store Mas? Jadi konsep acaranya Mas Mirza? Kalau sekarang itu khusus teman-teman yang memang mencapai target omset gitu kan. Capai tabrak konsep. Target omset kita fasilitasi mereka untuk di training. Wah, sebulan berapa nih Billionaire Store nih? Apanya nih? Seberapa apanya? Omsetnya lah kira-kira. Ada lah. Lumayan lewat makan. Saya ke atas ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah 1 miliar ke atas. Oke kawan-kawan sekalian, kita akan bicara dengan Mas Dewa langsung berdua tentang usahanya beliau. Oke, thank you ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu boleh? Oke, thank you ya. Thank you ya Mas Gun ya. Lalu diem dulu sini ya. Oke Pak, jalan-jalan dulu Pak. Pak, alhamdulillah nih aku aneh seneng banget nih denger ente melesat gitu ya, alhamdulillah ya. Ya, nggak gitu-gitu banget. Jadi apa aja nih Wak yang dikerjain nih sekarang ini? Iya. Ya sekarang saya lagi bangun ini yang Billionaire Store sama teman baru gathering. Ada Billionaire Coach yang memang fokusnya untuk bantu teman-teman pengusaha juga. Itu Billionaire Store. Ya, jadi itu dalam naungan Billionaire Corporation gitu. Billionaire Corporation. Yang memang fokusnya di produk ya di Billionaire Store, yang fokusnya ke jasa di Billionaire Coach, kayak mentoring online dan segala macam. Oke. Gitu. Terus ada juga mesin kreativitas khusus untuk desain, grafis dan segala macam, produk digital juga, sama Saleh Hijab sekarang. Saleh Hijab. Jadi ada Billionaire Store ini yang penjualan buku-buku ya. Ya, itu buku-buku. Dan memang semangatnya untuk bantu UKM ya, Pak. Iyalah, kalau saya awalnya berdirinya gitu. Karena kan awalnya dari keterpurukan itu kan. Makanya gimana caranya teman-teman UKM itu bisa bantulah tumbuh bisnisnya gitu. Iya. Dari situ semangatnya dulu. Ya, Pak. Jadi ada Billionaire Corp, ada Billionaire, di antaranya Billionaire Store, Billionaire Coach, lalu mesin creativity itu, dan kemudian Saleh Hijab. Betul, terakhir Saleh Hijab. Pertemuannya juga mantap juga ya Saleh Hijab ya. Alhamdulillah. Oh iya. Wah, tentang gerak afiliat kenapa Dewa memilih jalur itu juga? Ya, tetap afiliat. Ya lebih ini sih, sebenarnya ketika kita udah punya market kan, yang pasti itu tadi kalau misalkan kita nggak jualin gitu ya, prinsipnya ya, orang pasti ngejualin itu gitu. Ya fokus kita tetap membantu sekiranya apa yang bisa bermanfaat buat mereka. Maka kalau saya pribadi sebagai affiliate pun sebenarnya ya sampingan aja. Sampingannya karena fokusnya adalah bangun bisnisnya ini. Tapi melihat marketnya kadang ada kekosongan dalam artian nggak ngerti tentang apa, sebenarnya masalah mereka itu ya udahlah kita buatin produknya. Karena kita pun nggak siap buat produknya semuanya. Melihat orang lain ada yang buat ya kita bantu jualin. Dan itu pun ya hanya yang benar-benar layak dijual, ditawarin. Layak dijual. Kalau yang jelek saya nggak berani promosiin gitu aja sih. Padahal 2 tahun yang lalu keterpurukannya luar biasa. Iya. Dan sekarang alhamdulillah sudah melesat. Reseller Billionaire Store, berapa orang se-Indonesia? Total tuh sekarang data terakhir itu 1.300-an. 1.300? Yang daftar ya, yang aktif cuma setengahnya yang aktif tuh. Aktif setengahnya. Karena kadang mereka ada yang daftar tuh karena semangatnya pengen belajar, ada yang memang untuk dapat tambahan, ada yang memang pengen hidupannya di Billionaire Store. Gitu. Oke, sambil jalan. Oh ya. Untuk buku, berapa aja buku yang sudah di total sekarang? Kalau totalnya itu di buku Billionaire Store sendiri ada 12 piece, 18 judul. Yang Anda tulis sendiri? Kalau yang saya tulis 8. Dari berapa tahun itu? 8 buku? 2012. Buku pertama saya 2012. 13. Iya, sekarang 8 buku. Kira-kira setahun kecepatannya berapa Anda nulis? 3 bulan? 2 sampai 3 buku saya per tahun itu. 2 sampai 3 buku per tahun. Kalau nanya nulisnya saya kadang 2 minggu, sebulan jadi. 2 minggu sebulan jadi. Iya. Gara-gara Facebook, easy copywriting, ya, lalu terus dongkrak omset
miliaran dengan tim Dongkrak penjualan. omset miliaran dengan tim penjualan. 30 hari jago jualan. 30 hari jago jualan. Jadi penghasilan 10 juta, terus sama tembus omset sama 7 kesalahan fatal. 8. Ya, 8 total. Kira-kira kalau misalnya di total ke 88 Totalnya. berapa pieces ya? Kira-kira sudah beredar. Gara-gara Facebook 15.000 pieces. Gara-gara Facebook? Gara-gara Facebook tembus 14.000 lebih. 14.000 lebih. Hampir 15.000. Hampir 15.000. Easy Easy copywriting copywriting 10.900 pas launching itu pokoknya, seingat saya tuh. pas launching itu Ya, ya. pas 11 ribuan lah. Kita nggak ngitung repeatnya dan Yang segala setelahnya macam. ada alhamdulillah gitu. Tapi pas launchingnya itu segitu. Dom itu 3 ribuan pas launchingnya. Digital. Ya, enggak yang dongkrak Dongkrak miliar, omset tim penjualan. tim penjualan. Itu berapa? 2000-an. 2000-an. 2000 sampai 3000 lah. 2000. 2200 kalau nggak salah. 2200. Terus 30 hari juga jualan 3000. Karena lebih murah harganya daripada Dom. Sebelumnya biasanya 3000. Per launching biasanya 3000. Memang Dan itu lonjakan terbesar terus-terusan, itu, ya lonjakan terbesar di 2 buku terakhir. Easy copywriting dan gara-gara Ya, Facebook. easy copywriting. Kalau yang saya, easy copywriting gara-gara Facebook. Nah, sebelumnya itu ada setelah easy copywriting itu ada buku partner kita Mas Sabto Arya Sugiharto, KKTN sama BJT, Berani Jito Berani Butters Jito sama Butters. Kembali ke titik nol, itu juga 15.000 alhamdulillah. 15.000. Men. Dijual reseller. Oke, Pak, kita akan ke Gazebo. Siap. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Thank you. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim, orang sekarang menghargai Diko luar biasa. Ya, saya happy banget waktu di Kopdar Ribi sampai Mas Jaya aja sampai ngemedaliin gitu ya. 15.000, tapi kan saya sengaja nih ngangkat dirimu di Sekolah Bis Doko di Kartika karena menurut saya banyak nilai-nilai yang orang teman-teman mesti tahu gitu loh apa yang kamu alami dulu. Sorry nih, saya langsung membedah ke belakang. Silakan. 2012 di tengah tahun, Iya. tiba-tiba menjadi seseorang yang harus berhutang dan tercatat hutang ke orang lain 7,7 M. Gimana ceritanya? Ini kan Iya. video terbatas, ya. Hanya kepada member. Jadi, Iya. Coba, Jadi gimana dulu ceritanya? tuh ya pas bulan September ya. Ya September kalau nggak salah. September Oktober lah kalau itu saya lupa. September Oktober itu saya, April tuh saya join sama teman saya. Ya, sama Join teman dengan saya, seseorang. Dengan seorang. Iya. Yang ternyata ya itu orang dekat sendiri gitu, teman dekat sendiri. Cuman karena niatnya saya itulah, karena dulu saya orangnya culun, gampang percaya segala macam, akhirnya iyain aja gitu. April saya join, September saya nikah, 18 hari setelah nikah tuh ya ada informasi bahwa ternyata bisnisnya ini tuh nggak benar gitu. Hanya di situ terbongkarlah, saya terkumpul dana itu hampir 7,7 miliar 800 ribu kalau 300 ribu kalau salah. Nah itu hilang semua udah gitu. Sedangkan saya adalah orang yang memang jadi mediator dari si orang ini gitu. Jadi 7,7 M dikumpulin, uang orang lain. Nah saya di sini karena perantara, saya merasa berdosa gitu kan. Saya informasikan ke mereka orang-orang. Menarik. Ya. Uangnya nggak Anda pakai, tapi Anda merasa bersalah. Iya. Anda mengakui itu salah Anda berarti? Iya, pertanyaan salahnya sih salah rekomendasi kan. Otomatis awalnya saya nggak terima bahwa ini kan aku nggak ngambil uangnya gitu kan segala macam. Bahkan saya sempat itu bolak-balik Polda Jabar segala macam. Bolak-balik Polda Jabar. Sebenarnya 3 hari itu sudah minggu bahkan. Itu laporan segala macam, posisi saya melaporkan segala macam. Tapi itu karena lebih ke beban batin aja sih, beban mental ya. Nah ini kan uang orang lain ini gimana? Saya nggak terima, orang-orang pada ngancam rumah dibakar lah, nama baik dicemarkan. Diancam rumah dibakar, Ya. nama baik dicemarkan. Pasti itu, nama baik itu udah jelek banget dari situ. Mention Twitter. Banyak. Saya dulu belum main Twitter kan, masih Facebook. Dulu tuh Facebook banget. Saya dulu Facebook, baru ada Twitter. Makanya kenapa biarin dulu ke Twitter? Karena Facebook tuh nggak bisa bendung gitu loh. Orang-orang tuh udah wah segala macam di situ. 600 orang. 600 orang nitipin dana ke Anda. Lah iya. Tapi ini menarik ya, saya seorang Dewa Eka Prawira mengakui kesalahannya. Ya, saya akui kesalahannya bahwa ya itu tadi salah merekomendasikan, otomatis kan ya ini salahku juga. Walaupun gitu. uangnya tidak Anda Walaupun pakai. uangnya nggak saya pakai. Itu bukti juga silakan kalau banyak orang yang laporin saya. Tapi pada akhirnya mereka nggak ada bukti gitu loh. Soalnya laporan saya itu udah menguatkan bahwa aku tuh nggak salah gitu. Cuman karena udah waktu itu saya 3 bulan kemudian ikut seminar, guru kami juga ya cerita gini, ya udah pasrah redo. Ya udah aku langsung ambil, udahlah ini aku anggap ini utangku gitu.
walaupun aku nggak utang ya, karena duitnya nggak dipakai. Ada orang niat utang ya untuk kehidupan sendiri gitu. Ini kan nggak utang jatuhnya. Tapi kesalahanku ini, kerugian ini saya ambil, cuman tolong please kasih saya waktu untuk berjuang untuk menyelesaikan ini gitu. Dari situ adalah take responsibility terhadap kasus ini gitu. Anda ambil si 7,7 M Ya. utang itu. Anda putuskan jadi utang seorang DWK Prayoga. Iya, jika gitu. Oke. Soalnya gini Kang, jadi banyak orang ngira tuh, dulu Kang Dewa utang apa? Ya gimana? Orang kan nggak tahu ya. Itu bukan utangku memang murni karena aku beli rumah atau beli apa gitu. Orang lain nitipin ya, aku ambil inilah responsibility di sini. Gitu. Wah, 600 orang ngamuk. Apa yang terjadi di 18 hari awal-awal pernikahan? Ngeri ya. Bingung ya kalau nginget masa lalu itu kan gak bisa gerak ya ibaratnya. Setelah bahkan juga rumah tangga pun hampir ini ya, hampir inilah hampir pecah gitu. Orang tua sendiri ini gara-gara ini segala macam menyalahkan itu gitu. Untungnya istri saya selalu menguatkan gitu kan. Apapun yang saya lakuin didorong, support gitu. Nah, dari situ ya udahlah, saya ketemu banyak orang juga. Pada akhirnya waktu itu kan karena masih pusing gitu ya. Saya selalu nanya, apa nih sekarang yang bisa saya lakuin supaya bisa menyelesaikan kasus ini gitu. Yang mereka hampir gak ada yang ngasih solusi gitu. Karena ya gimana juga gitu kan. Akhirnya ya titik baliknya pas ketemu dengan orang-orang yang positif, ya dikasih motivasi gitu. Sebenarnya pas mulai itu tuh adalah ada di mastermind di Bandung, kita ngumpul, terus udah wah kamu ini aja buat nulis buku katanya. Saya pikir buku apaan? Gue lagi bangkrut nulis buku gitu kan. Akhirnya udahlah, saya ngaco, saya bilang ini nggak mungkin nih nulis buku. Udahlah, saya mikir apa, jualan apa yang bisa saya jualan ceker, jualan keripik. Jualan ceker, jualan keripik. Itu nggak masuk akal. Secara logika duit dari mana? HP apa? Jualan 10.000 nyampe 7,7 M. Bahkan partner saya tuh saking ini gilanya saya dari dulu itu, Mas kita ini bisa menyelesaikan ini dengan cara seperti ini, 10.000 kali sekian dengan detail itu kan. Dia kan sampai segininya gitu loh kata partner saya tuh Mas Meda itu kan. Tapi dengan kami yakin bahwa ini selesai, jalanin dulu aja gitu kan. Jalanin dulu aja. Nah sampai titik ngeluh itu, kayaknya nggak mungkin ya gitu. Mas Bida langsung ngasih masukan, udah Mas nulis buku aja yang kemarin sarannya si Kang Anu gitu. Oh boleh. Tapi apa? Aku kan bingung gitu. Ya udah kesalahan yang sudah Mas Lewa lakuin gitu. Ya udah tulislah itu buku. Jadilah 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Jadi curhat. 7 hari nempes semua itu. Jadi 7 hari kesalahan fatal, 7 kesalahan fatal para pengusaha itu adalah kesalahan Anda ya? Kesalahan Anda saya capture ya? Saya rumuskan, saya juga ketemu banyak orang yang memang polanya sama. Wah sama nih ternyata, oh gitu ya. Dan dari situ saya kira setelah saya nulis itu bakal laku bukunya, responnya negatif, malah meledak gitu. Bahkan beberapa tokoh di Indonesia yang pengusaha tuh malah ngajak ketemuan, ngontak, yang mungkin saya sebutkan namanya Anda tahu lah semua gitu. Tapi itu mereka ya memang ini kesalahannya gitu. Jarang ada yang berani nulis buku kayak gini. Mereka cerita sukses. Ini remnya katanya. Ya udah gue pede jualan makin yakin gitu. Tembus berapa waktu itu awal-awal? 3.000 langsung, 3.000 masih pas pre-order masih langsung 3.000. Langsung 3.000 ya? Jadi dulu udah memang ngotot jualannya udah ada kelihatan. Jadi begitu 3.000 udah kerasa. Jual kamar. Jual kamar. Iyalah duit dari mana? Ada tapi teman, dari situ langsung dapat insight ya. Oh ini ternyata bisa jadi duit ya. Saya dapat insightnya tuh dari itu teman-teman kok bisnis properti kayaknya enak gitu ya. Maksudnya saya kan mikir gitu. 7M nih kayaknya properti gitu kan. Saya berarti duit dari mana? Gak pengalaman segala macam, banyak mental block lah di situ. Cuman saya dapat insightnya tuh mereka kok bisa bangun perumahan cuman modal jual gambar gitu loh. Kok bisa ya gitu kan? Kok bisa jual gambar? Itu mikiran. Udah nulis buku, kontak teman yang mahasiswa jago desain, buatin cover, gue nulis, jual. Hitung, 3.000 eksemplar, dikali HPP 8.000 gitu, 8.000 kali sekian, butuh dana sekian. Jual 60.000 kali sekian, udah tanpa modal, pre-order. Bahkan sampai buku terakhir pun saya hampir gak pernah pakai modal. Jadi prinsip yang low cost, no cost kalau saya alhamdulillah. Tapi saya gini Wak, yang menarik, oke itu sudah mulai bisa bergerak ya. Tapi kan mobil diambil, rumah didatangin. Saya ingin berbagi ke teman-teman member sekolah bisnis 2 Kodi Kartika gitu. Apa yang membuat Dewa bisa bergerak pada situasi himpitan yang nggak masuk akal, ditagih orang, dijelek-jelekan orang. Kalau saya jadi, ya ngeri ya kalau saya jadi, mengambil posisi Anda tuh gimana gitu mau bergerak. Ya pada saat itu juga sama, saya juga mungkin teman-teman yang pernah ngerasa juga sama lah kayak gini, kasusnya pusing, stres, terus galau segala macam. Itu juga saya rasain. Cuman yang ada keyakinan dalam diri tuh, itulah mereframe kejadian gitu. Bahwa ini tuh Allah gak mungkin ngasih ini kalau misalkan gak ada maksud gitu.
Entah ini ujian, entah itu azab, entah itu apa, saya nggak pernah tahu kan. Tapi yang saya ambil positif adalah ini pasti untuk mendewasakan saya gitu di kedepannya. Mungkin selama ini saya terlalu sombong gitu kan. Karena dulu sebelum kasus ini ya termasuk orang yang kalau ngisi sok-sokan segala macam, saya aku itu. Gitu. Yaudahlah mungkin ada pendewasaan juga berarti. Ya, ada ini kayaknya untuk mendewasin saya nih gitu kan. Apalagi hikmah positif di kejadian ini saya pertanyaan gitu. Supaya lebih hati-hati, supaya gak gampang percaya sama orang, bisnis harus beri data segala macam itu ada itunya. Dan apa yang buat saya bertahan sampai pada akhirnya terus bergerak gitu. Ya ini pasti salah saya gitu aja. Ini pasti salah saya. Doa saya apa nih ending dari ini gitu. Saya penasaran tuh ke Allah, ya Allah apa sih ending dari kejadian itu, apa hikmahnya nanti tuh gitu. Saya tunggu-tunggu itu dicaci maki ya ridho pasrah. Aku jeblosin kau penjara enggak apa-apa. saya tangkap ini. Ridho pasrah, menerima. Kemudian bergerak. Ya. Dan sekarang mulai terjawab ya. Iya. Pelan-pelan ya. Ya mau nggak mau gitu kan bahwa harus gerak gitu. Wah, oke. Mungkin ini sangat internal sekali, tapi saya rasa sahabat-sahabat member Sekolah Bisnis Duakodika harus mengetahui dari 7,7 M hutang yang sebetulnya bukan hutang Anda, tidak Anda pakai. Kemudian sekarang sisa berapa? Ya, jadi banyak yang nanya juga kan udah selesai belum segala macam. Memang kalau saya cerita kadang endingnya nggak jelas karena sengaja dibuat gampang gitu supaya orang nanya seperti ini secara internal, supaya diskusi langsung bareng supaya banyak tahu kejadiannya kayak gimana. Nah kalau ditanya berapa totalnya lagi sekarang sisa hampir 2 koma. 2, sekian miliar. Allah udah gerak lah gitu. Berarti 5, sekian miliar sudah Anda kembaliin. Udah kembaliin. Dengan berbagai cara itu. Dengan berbagai cara. Halal. Halal alhamdulillah. Dan saya selalu bilang pokoknya ke istri gitu ya. Pokoknya niatin sedekah aja lah gitu saya bilang. Ini saya duit maksudnya gini. Pertama kami nikah, kami jujur belum pernah membuat madu ya. Pas di Mekah itu belum madunya kan, belum pernah apa. Duit dari mana gitu kan segala macam udahlah. Tidak bulan madu. Setiap bulan langsung ditagih orang. Ya hidup sederhana ya udahlah terima aja gitu. Terus dari itu 50 150 per bulan lumayan dari situ doang. Dari situ Anda terus dan sekarang luar biasa ya billing Billionaire Store dengan 1.300 reseller. Ya, apa hikmah yang kemudian Anda dapat dari utang dan kemudian pencapaian yang sekarang? Itu sih lebih ke semangat berbaginya itu sih kalau saya. Pokoknya karena ini sudah menimpa saya, gimana caranya nih? Saya tahu di luar sana tuh banyak orang yang kayak saya gitu. Iya. Cuman mereka nggak mau curhat karena curhat dikira gimana gitu kan. Tidak berani juga curhat brutal. Lah iya gak berani curhat brutal. Gak punya mentor, terus harus ke siapa kan. Oh gak berani. Padahal saya mikir udahlah ini jangan, saya yakin di luar banyak yang kayak saya pengen bantu mereka. Maka semangat saya dalam pas nulis buku itu adalah jangan sampai orang lain jatuh kayak saya di 7 kesan fatal tuh. Nah kalau udah mereka menerima bahwa misalkan oke lah ini pasrah ridho dan keadaan fokus ke solusi, nah solusinya muncul di buku-buku berikutnya yang kita tulis ya. Dari mulai tebus omset 1 juta modal BlackBerry, ada yang tiap kali ngisi tuh kamu lah omset saya udah 100 juta 300 juta laporan gara-gara baca buku itu ya. Wah saya alhamdulillah banget, artinya ya semangat kami itu ya alhamdulillah tercapai gitu. 30 hari jualan, nah fokus buku pertama itu masalah, selebihnya tuh ya fokus solusi mereka untuk bangkitnya itu. Jadi buku-buku berikutnya Anda menghadirkan solusi ya? Makanya muncullah tagline-nya solusi segala masalah bisa Anda gitu. Billionaire Store, solusi segala masalah. Luar biasa Wak. 2012 jatuh, berarti kita kalau lihat efektif 2013, 1 tahun, efektif 2014, efektif 2015. Dan 2014 ini baru berjalan sampai Agustus. Berarti kurang lebih 3,5 tahun Anda efektif. Karena Anda perlu galau-galau dulu kan. 3,5 tahun Anda develop, habisin itu 5 miliar Anda bayar. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan kami adalah konsistensi. Apa yang membuat seorang Dewa Eka Prayoga itu bisa terus-menerus membangun grup Facebook sampai 76.000 atau berapa sekarang? 80.000 ya? 78.000. Email list. 96 ribuan kan? Hampir 100 ribu. Apa yang membuat Anda segila itu? Seorang Dewa Eka Prayoga segila itu? Ya banyak juga sih yang nanya apa sih Kang, gimana rasanya segala macam. Saya rasa semua juga udah ada lah di Al-Quran segala macam. Bahwa Allah gak mungkin ngasih ujian kalau nggak kita sanggup nyelesainnya gitu. Dan saya selalu ingat salah satu mentor saya bilang banyak bantu orang lain gitu. Banyak bantu orang lain supaya Allah kamu bantu. Barang siapa mempermudah urusan manusia di dunia maka kau permudah juga urusan dunia dan akhirat kan. Itu yang saya pokoknya di Facebook tuh pokoknya sharing aja berbagi. Sekarang sharingnya udah nyampe ribuan kan sekarang tuh. Ya alhamdulillah gitu. Saya berbagi. Kalau mau terus bisnis ya berarti bukunya. Kalau memang berbagi yang mungkin bagi mereka yang belum mampu gitu kan ya silakan simak sharing saya.
Maka kami biasa setiap kali nge-tweet, setiap kali share itu ya Allah semoga ada yang terbantu aja dengan ini gitu. Semoga ada yang terbantu. Ya, jadi pas kali posting itu ya mungkin bisa jadi ya sekarang bisa bertumbuh pun ya doa mereka itu gitu. Mungkin ya tiap kali ada apa ya, apalagi email itu kan kita sharing tuh. Wah Mas Dewa makasih banyak jazakallah segala macam. Ya Allah itu kan didoain banyak tuh. Ya bisa jadi doa mereka yang membuat saya itu bisa berkuat untuk tumbuh terus gitu. Sehingga padanya bertahan sampai sekarang gitu. Itulah. Nggak sanggup aku berkata-kata, Wak. Tapi Wak, anyway, kalau saya persilahkan seorang Dewa Eka Prayoga berbagi ke kawan-kawan SBDKK, kira-kira apa yang ingin Dewa ingin sampaikan ke sahabat-sahabat member Sekolah Bisnis 2 Kodi Kartika gitu? Iya, yang pasti kalau misalkan teman-teman member SBDKK pengen bisnisnya tumbuh itu ya otomatis pondasi dan fundamentalnya harus kuat banget gitu. Dan ini memang salah satu cara untuk memperkuat pondasi itu adalah dengan adanya ujian. Tapi yakinilah kalau misalkan itu datang, pasti itu mendewasakan kita, bisnis kita tumbuh, pribadi kita juga tumbuh. Karena level bisnis itu tidak akan melebihi level leadership kita sendiri. Nah, kalau kita nggak bisa mampu melewati ujian ini, ya bisnis juga hancur gitu. Nah, pertanyaannya, ada yang tanya, Kang apakah harus selalu melewati ujian kayak gini? Itulah kami hadir gitu ya. Dalam artian kayak saya, teman-teman, Kang Randy juga dan kawan-kawan memberikan pelajaran, insight-insight, hikmah-hikmah bahwa jangan ngelakuin ini, jangan ngelakuin ini. Karena kami pernah jatuh di situ. Itu sih lebih kepada pelajaran itu. Thank you. Ya, Dewa Eka Prayoga. Saya dapat banyak hal ini. Doain juga SBDKK grow terus ya. Iyalah, insyaallah 10.000 member. Amin, 100.000 member, amin. 200.000 member. Thank you ya. Thank you, Wak. Waalaikumsalam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, di akhir dari sesi episode ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan belajar dengan Kang Dewa Eka Prayoga, sahabat saya. Kita udah dengar dari lisannya langsung. 18 hari setelah pernikahan ditipu 7,7 miliar. Harus menghadapi bolak-balik kantor polisi. Ya. Difitnah gak karu-karuan, diancam gak karu-karuan, ditekan gak karu-karuan, gak bisa bergerak sama sekali. Dan hari ini beliau membuktikan sisa uangnya 2 miliar dan akan sangat mungkin untuk terbayar dengan waktu yang sangat cepat insya Allah. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari Mas Dewa Eka Prayoga setidaknya? Yang pertama, kawan-kawan sekalian, ini adalah bagaimana kemampuan menerima, kemampuan menyadari dan kemampuan menerima. Ingat gak tadi begitu Mas Dewa ngomong, oke 7,7 M gak pernah saya pakai tapi saya terima. Berapa banyak dari kita yang gak bisa terima? Sedang ditakdirkan Allah sesuatu yang gak kita suka. Berapa banyak dari kita yang gak bisa terima itu? Mungkin sebagian di antara sahabat-sahabat ada yang sedang mengalami pemberhentian kerja, mengalami pengurangan kerja, sedang dirumahkan, bisnis tidak jalan. Tapi berapa kuat sih Anda bilang ya Allah beri saya solusi, tapi Anda nerima dulu gak? Ini dulu, ini ilmu mendasar. Terima, ridho dengan apa yang memang sudah disentuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan apapun ya agama Anda ya, bagaimana kita mendefinisikan Tuhan kita, bahkan sampai kawan-kawan agnostik sekalipun yang tidak percaya Tuhan, sederhana saja. Apakah Anda menerima masalah yang melekat atau yang sedang hadir di kehidupan Anda? Karena tidak mungkin kita bisa berjalan dengan ringan kalau nggak menerima. Tidak mungkin kita bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak menerima. Ya, tidak mungkin hati kita nih plong kalau kita nggak menerima. Ini luar biasa. Setelah menerima, Mas Dewa tadi ungkapkan apa? Bahwa ini mungkin karena salah-salah saya. Ini pasti mendewasakan saya. Dulu saya sombong, pasti ini lebih baik. Masalah ini insya Allah lebih baik. Ada apa? Ada taubat. Ada perbaikan diri. Oke? Setiap masalah yang hadir menurut saya dan kita bisa belajar dari Dewa tadi adalah cara Allah mendidik. Kalau utang 7,7 M gak datang, kita nih bertanda tanya loh. Kalau utang 7,7 M gak datang. Kalau misalnya kita lihat sekarang, Mas Dewa bisa jualan dengan billing hampir 1 miliar per bulan di Billionaire Store, ya, dengan gross profit yang begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah ini bisa terjadi kalau misalnya
Hah? Tidak ada utang 7,7 M. Apakah Mas Dewa dengan Mas Mirza bisa berenergi sebegitu energinya membangun 1.300 reseller seluruh Indonesia? Apakah Dewa dengan begitu produktifnya bisa menghadirkan 3 buku setiap tahun? 3 buku setiap tahun loh kawan-kawan, gak bercanda. Dengan 1 buku larisnya 15.000, 10.000 sampai 15.000. Apakah ada energi berkarya sebegitu besar? Kalau nggak karena masalah. Ya? Masalah 7,7 M yang Allah hadirkan itu kemudian mendidik dan menggerakkan seorang Dewa Eka Prayoga. Oke? Untuk kemudian menjadi lebih baik. Untuk kemudian ketemu jalannya. Dan ini yang kita harus pahami, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah tentang eksekusi bisnis. Beliau sudah jualan ceker ayam pernah, jualan kambing pernah. Dan akhirnya melihat nih fondasi yang bisa menghasilkan rupiah yang mana yang fit. Ternyata di online ada keberterimaan. Ya. Di online ada keberterimaan. Di online ternyata ada mengalir uang. Pertama kali hadir dengan buku 7 kesalahan fatal para pengusaha. Laris 3.000. Ya, dijual 60.000. Dan kemudian di situ ngerasa, oh uangnya kemudian berputar. Oh uangnya ada. Dan dari situ dia fokus, Mas Dewa fokus pada eksekusi, bangun Facebook group, ya, bangun sosial media dan akhirnya achieve mencapai saat ini. Luar biasa ya. Doa orang tua, ridho istri membersamai, ya. Ridho Mbak Wiwin, doa Mbak Wiwin istri beliau dan akhirnya bisa keluar dari masalah ini. Saya belajar banyak dari saudara Dewa. Dan saya ingin teman-teman member Sekolah Bisnis 2 Kodi Kartika juga belajar. Seperti slogan kita di Sekolah Bisnis 2 Kodi Kartika, mengakar, bertumbuh, bermanfaat. Ini akarnya. Tidak mungkin Anda jadi pengusaha, pebisnis yang hebat kalau Anda nggak punya akar. Ini akarnya. Anda terima dulu apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Anda mau berjuang, Anda mau minta maaf sama Allah. Anda mau menyadari kalau ini akan membuat Anda lebih baik dan Anda mau eksekusi. Dan eksekusi itu perih. Menulis Facebook setiap hari itu perih. Bekerja lebih banyak daripada orang lain itu perih. Menulis buku tiga kali setahun itu perih. Dan perih itu seorang Dewa Eka Prayoga jalani. Mengakar, bertumbuh, bermanfaat. Sekolah Bisnis 2 Kodi Kartika bukan cuma benerin teknis. Mas Randy kok udah awal-awal episode ngomong value segala macam. Aduh ini materinya inspirasi biasa aja. No, ini akar. Saya bisa menjamin sehebat apapun teknik selling Anda, sehebat apapun teknik penjualan Anda, teknik bisnis Anda, kalau misalnya Anda nggak mengakar, Anda nggak menerima apa yang terjadi, Anda marah sama kehidupan, ya. Anda nggak mau melihat sisi lain dari apa yang terjadi gitu, nggak akan jadi apa. Kita sudah belajar dari Dewa Eka Prayoga. Sahabat SBDKK, Sekolah Bisnis 2 Kodi Kartika, selamat menjalani tips ini. 3 hal. Terima, jadikan ini perbaikan, dan kemudian eksekusi diri. Terima apa yang terjadi, perbaiki diri kita, taubat dan eksekusi bisnis Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.